mawalah wala haula wala quwata illa billah. Ini adalah pertemuan kita yang ke-83 dalam kajian membaca dan memahami kitab Tahriru Tanqihil Lubab karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam fikih mazhab Imam Syafi'i. Kita masih di dalam Kitabul Qadha, kitab membahas tentang peradilan, dan kita sekarang memasuki Babud Da'wa wal Bayyinat. Bab membahas tentang tuntutan atau dakwaan wal bayyinat dan pembuktian ataupun alat-alat pembuktian di dalam pengadilan. Qala al-muallif rahimahullahu taala la tusma'u da'wa muhalin. Tidak didengar da'wa muhalin, dakwaan tuntutan yang terindikasi di dalamnya kemustahilan. Di sini maksudnya peradilan itu ketika menerima dakwaan yang sekarang dengan berkas-berkas, kalau dulu cukup dengan ucapan saja bisa, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama diterima. Kalau diterima akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, pemanggilan, kemudian didudukkan antara terdakwa dan yang mendakwa dan yang didakwa, kemudian suruh berikan bukti, suruh untuk bersaksi, suruh untuk bersumpah. Inilah tahap setelah diterimanya tuntutan ataupun dakwaan. Yang kedua, tidak diterima. Jadi disuruh pulang saja. Gini minta, enggak pulang sana. Berarti nggak perlu lagi, oh saya minta dipanggil orang itu. Untuk apa dipanggil? Dakwaan kamu saja tidak akan kita terima. Nah, jadi ada dalam peradilan itu ada kapan tusma'u da'wa, kapan la tusma'u da'wa. Beliau mengatakan di sini tidak didengar, maksudnya tidak diterima, suruh pulang sana. Da'wa muhalin, tuntutan yang mustahil. Apa contohnya? Kamithli uhudin zahaban au fiddatan. Saya menuntut dari dia punya utang sama saya emas sebesar gunung Uhud, perak sebesar gunung Uhud. Ya sudah, itu mustahil, itu sudah. Ini mimpi. Wala ma abtalahu syar'u. Begitu juga nggak akan didengar tuntutan yang tidak diakui oleh syariat ataupun dibatalkan oleh syariat. Kasamani khamrin, seperti saya jual minuman keras ke si A, tapi belum dibayar sampai sekarang. Maka saya tuntut agar si A bayar uang minuman keras saya. Maka yang seperti ini enggak dipanggil si A. Mana? Buktikan bahwasanya kamu punya hutang, dan kamu buktikan bahwasanya kamu tidak punya hutang. Enggak perlu, enggak datang. Enggak, pergi sana. Perbuatan kamu saja dengan si A sudah tidak benar. Maka kalau kami pengadilan merespon ataupun menerima tuntutan kamu untuk menuntut si A, berarti kami seperti mengesahkan sesuatu yang tidak disahkan oleh syariat. Ya. Misalnya seperti riba. Saya menuntut, saya taruhan sama dia, kok nggak dibayar-bayar, udah pulang sana. Dia punya utang riba sama saya, sudah dibayar, ribanya yang belum dibayar, bunganya belum dibayar, enggak didengar, sana pergi, enggak boleh. Nah. Dan hal-hal lain yang
bertentangan dengan syariat. Jadi hakim tujuannya bukan untuk melanggar syariat namun menegakkan syariat. Wala man la ibarata lahu, dan juga tidak didengar dakwaan dari orang yang ucapannya tidak dianggap oleh syariat. Siapa mereka? Kasabiyin wa majnunin, seperti anak kecil yang belum balik dan orang gila. Datang ke pengadilan anak kecil, pulang sana, panggil orang tuamu, biar orang tuamu yang mengucapkan di sini. Ya. Wa idza sumi'at. Nah, sekarang kalau berarti umumnya, dari sini sudah kita ketahui umumnya dakwaan itu didengar, dilayani. Hanya beberapa dakwaan saja yang tidak dilayani. Nah, wa idza sumi'at, apabila sudah dilayani, diterima tuntutannya, dakwaannya, fa in aqarral khasmu, apabila ada kemungkinan. Nah, apabila si yang dituntut itu mengakui, au qamat alaihi bayyinatun, atau sudah ada bukti yang nyata, bukti yang jelas, bukti tanda tangannya, bukti videonya, bukti saksinya dan lain sebagainya. Wa illa halafa, maka di sini ada kalam yang mahdhuf. Maksudnya di sini adalah si A nuntut si B. Si B yang pertama kemungkinan si B mengakui. Maka selesai. Hakim tinggal menyuruh B untuk mempraktekkan atau melakukan tuntutan si A. Nah, yang seperti ini enak sekali pengadilan, nggak panjang-panjang. Pak Hakim, fulan punya utang sama saya gini, si B, panggil B, benar B, benar, ya selesai sudah, pergi. Ya, jadi masalah di mana? Nanti akan kita lihat. Au qamat alaihi bayyinatun, atau yang ada bukti yang kuat sekali bahwanya si B punya utang sama si A, tanda tangannya, saksi notaris dan lain sebagainya, maka selesai sudah. Tinggal si B untuk mempraktekkan apa yang disuruh. Wa illa, kalau tidak, nah ini yang sulit. Si A, si B tidak mengakui, ataupun si A tidak punya bukti. Apa yang dilakukan? Halafa, maka si B disuruh minta untuk bersumpah. Ya. B diminta untuk bersumpah, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Itu kaidah dasar dalam peradilan dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari ketika berdebat sama teman. Apa itu? Yang nuduh yang harus minta bukti, yang nuduh yang harus membuktikan. Yang dituduh cukup dia bersumpah saja. Ya. Jadi jangan dibalik. Antum sudah nuduh orang lain, kamu mencuri, enggak, buktikan bahwa kamu tidak mencuri. Nah, ini kaidah di luar nalar yang logika yang lurus. Sudah nuduh orang lain, dia minta orang lain untuk membuktikan. Ya tidak, kamu yang membuktikan dia mencuri. Dia cukup sudah, saya tidak mencuri, selesai sudah. Illa, kecuali di sini kecuali tidak dipraktekkan yang di atas, yaitu tidak dipraktekkan untuk bersumpah. Fima lawidda'a ala sabiyyin bulugh fima lawiddu'iya ala sabiyyin bulughuhu fa ankara.
kecuali kalau ada orang yang menuntut ataupun mengadu kepada hakim, hakim si B itu sudah balik, fa'angkara, kemudian namanya orang balik kan dia nggak bisa buktikan. Kita cuma antum menuduh siapa balik, dari mana tahu bukti? Bisa dari mana bisa buktikan? Tidak kan? Cuma tinggal nunggu pengakuan dia ataupun sumpah dia. Kalau sudah balik dia mengatakan iya benar. Kalau belum balik dia mengatakan demi Allah saya belum balik. Maka yang di sini dia tidak mengakui, enggak saya belum balik, kata anak kecil ini misalnya. Karena kita hukuman-hukuman ataupun tuntutan-tuntutan itu yang berlaku bagi orang dewasa itu standarnya adalah balik. Bukan umur, tapi balik. Tapi sayangnya ada hukum-hukum ketika kejahatan dilakukan oleh anak SMA misalnya, kemudian apa dibilang? Masih di bawah umur. Loh, kok masih di bawah umur? Dia sudah bisa menghamili anak orang lain. Apa di bawah umur? Dia sudah balik dari sejak SMP. SMA melakukan kejahatan, melakukan apa namanya tuh, bacok-bacok orang di jalan, penganiayaan pada orang di jalan, bahkan mungkin pemerkosaan. Kemudian ketika ditangkap dibilang apa? Dibebaskan karena masih di bawah umur. Na'udzubillah min dzalik. Padahal sudah balik. Tapi kan masih kecil, sama SMP balik, ataupun anak sekarang sudah masih SD sudah balik. Nah, disinilah berarti orang tua sangat berperan untuk mendewasakan anaknya, mendidik anaknya untuk menjadi dewasa di saat hampir dewasa. Jadi sebenarnya banyak salah orang tua yang membiarkan seakan-akan anaknya masih kecil, padahal secara hukum Islam sudah pantas dihukum. Kalau dia membunuh, dipenggal dia. Kalau dia berzina, dirajam dia. Kalau dia memperkosa, bisa dibunuh dia. Gara-gara apa? Udah balik. Tapi kita masih kecil. Berarti kita sendiri yang membiarkan anak kita tidak pernah dewasa. Umur 17 tahun masih dibilang di bawah umur. Baik, di sini kecuali kata beliau di sini, apabila ada orang mengadu ke hakim bahwasanya si B, si fulan ini sudah balik. Fa'angkara, si B mengakui, enggak, saya belum balik. Menolak, saya belum balik. Nah, di sini pengecualian dari yang tadi, yaitu hakim tidak menyuruh si B untuk bersumpah. Kenapa? Lah, bagaimana kita suruh dia bersumpah, dia mengaku belum balik. Sedangkan yang kita namakan sumpah itu hanya kita terima dari orang balik. Ini terjadi overlap. Kita mau menuntut, kita mau memutuskan dia balik atau tidak atas gara-gara tuntutan si fulan. Berarti kalau kalau Pak Hakim minta dia bersumpah, itu seakan-akan sudah mengakui dia balik. Karena sumpah itu hanya kita diterima dari orang-orang yang sudah balik. Jadi jangan perlakukan dia sebagai orang balik. Kenapa? Loh, baliknya saja belum pasti. Kita sedang nuntut dia balik atau tidak. Kita sedang mau membuktikan dia balik atau tidak. Kok malah kamu suruh bersumpah? Kalau kamu suruh bersumpah berarti seperti kamu mengakui dia sudah balik. Nah, itu namanya dengan overlap. Au ala hakimin jaurun fi hukmin, atau menuntut ataupun mengadu. Menuntut ataupun mengadu, kita bilang di sini mengadu bahwasanya hakimnya ini zolim. Katakan dalam syarah di sini,
Atau menuntut hakim ini, mengatakan hakim ini zolim, berarti nggak bisa buktikan ya, pokoknya mengatakan ini hakim ini zolim. Au ala syahidin kadzibun, atau dia mengatakan saksi ini dusta, dan dia nggak bisa membawakan bukti. Nah, hakim nggak disuruh bersumpah. Bersumpahlah kamu hakim bahwasanya kamu tidak zolim. Bersumpahlah kamu wahai saksi bahwasanya kamu tidak dusta. Di sini tidak disuruh bersumpah. Kenapa? Dalam syarah dikatakan lirtifa'i mansibihima an dzalika. Karena mereka di hakim sama syahid itu di atas kamu. Dalam, kalau kita katakan dalam hierarki para pelaku peradilan, hakim itu di atas, saksi kemudian yang menuntut ataupun yang dituntut. Yang menuntut dengan itu setara mereka. Nah, kalau kamu minta di atas, buktikan, bersumpahlah kamu di sini tidak dilayani. Wala yamina fi haddin, dan juga tidak dimintai sumpah wala yamina fi haddin, tidak dimintai sumpah orang yang dituduh dalam hudud. Hudud itu apa? Yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perzinaan itu merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam potong tangan itu merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam segala hukum yang berhubungan dengan hak Allah ta'ala, itu yang menuntutlah yang harus membawakan bukti. Kalau kamu tidak mau punya bukti, kita tidak bilang sama si terdakwa, bersumpahlah kamu. Dia cukup bilang, enggak, saya enggak minum minuman keras. Iya, dia minum minuman keras. Enggak. Maka hakim hanya menyuruh, buktikan. Oh, saya tidak punya bukti, Pak Hakim. Kalau gitu lepas kamu. Oh, Pak Hakim suruh dia bersumpah. Tidak. Kenapa? Karena perkara kita, kasus kita adalah kasus hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang dirugikan kan kita di sini. Itu antara dia dengan Allah. Ya sudah, kita lepaskan saja. Kalau nggak ada bukti, itu urusan dia dengan Allah. Dia bertobat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak perlu kita kejar-kejar. Tapi kalau ada hubungannya dengan manusia, punya utang, belum bayar, merebut hak waris, ini, nah itu baru kita suruh bersumpah. Kenapa? Gak boleh kita biarkan pergi, karena ada yang dirugikan. Makanya disebutkan kaidah ataupun dalil mengatakan idra'ul hududa bisyubuhat. Hudud, hukum-hukum berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tolak kasusnya dengan ada sedikit syubhat saja. Ada indikasi dia tidak bersalah sedikit saja, udah biarkan saja. Kenapa? Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan dipaksa-paksa, oh harus bersumpah kamu, saya tidak minum minuman keras, harus bersumpah. Nggak mau bersumpah, oh kalau kamu bersumpah kita cambuk, nggak boleh. Sudah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa, nah kecuali pada hudud tidak ada sumpahnya, kecuali illa fi li'anin wa qadhafin, kecuali dalam urusan li'an. Li'an ini urusannya adalah tuduhan berzina. Maka kalau kamu tidak mengaku berzina, maka silahkan kamu bersumpah 5 kali. Sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan li'an, yaitu ketika seorang suami menuduh istrinya berzina, istrinya tidak mengakui, maka kalau kamu tidak mengakui, harus bersumpah. Wa qadhafin, begitu juga ketika menuduh orang lain berzina. Nah, maka di sini dia diminta untuk bersumpah.
Wal halifu, sekarang kita bawakan kepada orang yang bersumpah di pengadilan. Tadi dakwaan orang yang menuntut di pengadilan. Sekarang orang yang bersumpah di pengadilan. Ada berapa macam sumpah? Wal halifu alal batti. Nah, kita punya halif itu, sumpah itu ada alal batti, lawannya adalah ala nafyil ilmi. Batti itu apa? Pasti. Nafyil ilmi, saya tidak tahu. Kalau pasti itu bagaimana? Demi Allah. Demi Allah, dia punya. Demi Allah, saya punya. Demi Allah, saya punya utang. Demi Allah, dia punya utang. Itu namanya memastikan. Demi Allah, dia tidak punya utang. Itu namanya memastikan, alal batti. Sumpah ada yang seperti itu. Ada yang sumpah, demi Allah, saya tidak tahu dia punya utang. Punya atau tidak? Punya atau tidak? Saya tidak tahu. Tapi kalau yang tadi, demi Allah, dia tidak punya utang. Saya tahu maksudnya dia tidak punya utang. Jadi punya alal batti dan ala nafyil ilmi. Kedua-duanya ini berlaku untuk isbat dan nafi. Isbat itu menetapkan. Nafi itu meniadakan. Dia punya utang. Tidak punya utang. Dia melakukannya. Tidak melakukannya. Yang ini namanya isbat, ini namanya nafi. Baik. Wal halifu alal batti, bersumpah disuruh untuk memastikan fi fi'li nafsihi wa mamlukihi, dari ketika menyatakan perbuatannya ataupun perbuatan budak-budaknya. Gak boleh kalau dia bilang demi Allah saya tidak tahu, gak boleh. Ini perbuatan kamu. Demi Allah saya tidak tahu ada utang atau tidak. Nggak boleh. Orang lain, kalau orang lain bilang demi Allah saya tidak tahu, dia nggak pernah dengar, saya nggak pernah melihat, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu bilang untuk diri kamu sendiri, nggak perlu lakuin ini. Untuk diri kamu harus pasti, saya tidak punya. Demi Allah, budak saya tidak punya. Budak Allah tidak melakukannya. Nafian wa is'au itsbatan, untuk menetapkan melakukan sesuatu atau punya sesuatu, ataupun untuk menafikan punya sesuatu ataupun melakukan sesuatu, harus di bat al-qata'. Nggak boleh bilang oh saya nggak tahu. Wa fi fi'li ghairihima. Nah, kalau kamu bersumpah atas perbuatan orang lain, kalau tadi bersumpah atas perbuatan kamu sendiri dan budak kamu, harus dengan al-bat. Kalau bersumpah atas nama perbuatan orang lain, juga kamu boleh melakukan al-qata', al-bat, isbatan au nafyan mahsuran. Menetapkan dia punya utang. Ataupun kamu menafikan, tapi menafikan yang terbatas. Itu dengan mengatakan dia tidak punya utang 20 dinar. Nah, itu baru sumpah yang benar. Kalau kamu tidak punya utang sama sekali, itu nanti juga akan disebutkan. Jadi dia boleh mengatakan tidak punya utang, tapi yang terbatas. Sebutkan, tidak punya utang berapa? 20 dinar. Wa alaihi aw ala nafyil ilmi, boleh bersumpah dengan albat tadi, memastikan, atau dengan tidak tahu, mengatakan tidak tahu, fi fi'lil ghairi, atas perbuatan orang lain, nafyan mutlaqan, yaitu menafikan sama sekali. Kalau tadi menafikan mahsur, kalau sekarang menafikan sama sekali. Demi Allah, dia tidak punya utang sama sekali. Ini pasti ya. Demi Allah, saya tidak tahu dia punya utang sama sekali.
Itu untuk perbuatan orang lain boleh, untuk perbuatan sendiri nggak diizinkan sama qadhi. Makanya qadhi di sini harus mengarahkan cara bersumpah yang benar di pengadilan. Falau mana'ul khasmu haqqahu wa ajaza an akhdhihi, apabila terdakwa tidak mau menyerahkan haknya, hak orang yang mendakwa. Falau mana'ahul khasmu haqqahu, dia menuntut sesuatu dari seseorang, kemudian orang lain tidak mau memberikannya, wa ajaza an akhdhihi, dan dia tidak mampu untuk mengambilnya, tidak sanggup untuk mengambilnya. Orangnya lebih kuat, orangnya lebih berkuasa, barangnya ditempatkan di tempat yang kita tidak ketahui. Wa qadara ala akhdhi malin lahu, dan dia mampu untuk ngambil harta dia yang lain. Falahu akhdhu jinsi haqqihi minhu thumma ghairihi, maka silahkan dia mengambil barang harta orang lain itu yang sejenis jinsi haqqihi minhu thumma ghairihi. Kalau nggak dapat juga yang sejenis, maka ngambil yang lain. Di sini yang dibahas di sini adalah yang dinamakan dengan al-dhafar. Al-dhafar itu adalah kita tahu harta kita diambil oleh seseorang, kita tuntut ke pengadilan, dia mengakui ataupun dia mengingkari padahal itu benar-benar harta kita. Maka kalau kita nemu harta itu, dia ngambil sendal saya misalnya, kita tuntut ke pengadilan, kita minta, nggak dikasih-kasih. Kemudian kita nemukan sendal itu di masjid, dia sholat, boleh ngambil nggak? Ini dinamakan dengan dhafar. Dhafar itu nemu. Cuma yang ditemukan di sini adalah hartanya sendiri. Kata beliau di sini, falahu akhdhu, silakan ambil. Kalau lewat pengadilan selesai sebenarnya. Kita ini sekarang bukan membahas lewat pengadilan. Kalau pengadilan datang tim eksekutor yang datang, ya sudah. Ini enggak, kita ngambil sendiri. Nah, kalau nggak ada sendal kita tahu dia ngambil sendal kita. Kemudian ada sendal dia yang mirip dengan kita, sejenis. Ambil itu hak kamu itu. Terus kalau nggak ada, dia nggak punya sendal seperti itu, nggak ada yang mirip-mirip, ambil harta yang lain yang senilai dengan harta kamu. Di sini dalam syarah dikatakan muqaddaman an-naqd ala ghairihi, utamakan uang dulu diambil. Kenapa? Karena uang lebih gampang untuk kita samakan dengan nilai barang yang diambil oleh dia ataupun yang dizolimi oleh dia. Ini dinamakan dengan babul dhafar. Nanti para tulabul ilm ini silakan cari pembahasan tentang babu al-dhafar. Wa innaka lal khasmu 'anil yamini. Apabila, nah ini sekarang A dan B, A nuntut si B. A disuruh bawa bukti. Buktikan. Tidak punya bukti. B, bersumpahlah. Tidak mau bersumpah. Ini namanya nakala. Apa itu nakala? Tidak mau bersumpah. Masdarnya adalah nukul. Lam yuhkam alaihi bin nukul.
Maka menurut mazhab Syafi'i tidak semerta-merta hakim langsung, oh kalau begitu kamu salah. B, kamu akui nggak tuntutannya si A? Nggak tahu, nggak saya akui. Dan saya tidak mengakuinya. A, buktikan. Saya tidak punya bukti Pak Hakim. Waktu itu kita nggak punya saksi, kita nggak nulis, kita nggak rekam, kita nggak apa-apa. Baik. B, sumpah. Itu urutan-urutannya. Apa tuntutan kamu? Benar nggak? Nggak. Mana bukti? Nggak ada bukti. Sumpah? Nggak ada sumpah? Nah, boleh nggak hakim? Sumpah. Saya nggak mau bersumpah Pak Hakim. Oh, kalau nggak bersumpah kamu yang salah. Nah, mazhab Syafi'i mengatakan lam yuhkam alaihi bin nukul. Tidak langsung divonis dia gara-gara dia tidak mau bersumpah. Terus bagaimana? Si B, si A yang harus disuruh bersumpah. Katakan dalam syarah ini, wa innama turaddul yaminu ala talibil haqq. Si A disuruh untuk bersumpah. Ini namanya al-yamin al-mardudah. Sumpah yang dikembalikan ke si penuntut. Waqad yutawahhamu khilafuhu. Ada kasus-kasus kata beliau di sini yang dianggap, yutawahhamu itu waham, itu anggapan, dugaan, khilafuhu yaitu kalau tadi kan tidak boleh hakim menyuruh dia untuk memvonis dia salah gara-gara dia tidak mau bersumpah, hanya gara-gara tidak bersumpah, harus ada bukti yang lain. Kata beliau ada kasus-kasus yang dianggap oleh orang, oh hakim memvonis gara-gara tidak mau bersumpah. Padahal tidak seperti itu. Karena kasus ini tidak seperti itu. Apa kasusnya? Yang pertama, fima lawidda'a musqitan lil jizyati ka islamihi fi athna'is sanah. Seperti kalau ada orang yang, ini orang ahlul kitab ini, yang mendakwa bahwasanya dia tidak wajib bayar jizyah lagi. Kenapa? Karena dia telah masuk Islam di pertengahan tahun. Dalam kasus ini, kita lanjutkan dulu. Dalam kasus ada orang yang menuntut bahwasanya dia tidak perlu lagi bayar jizyah karena telah masuk Islam di sebelum selesai akhir tahun. Au lil kharaji, atau dia menuntut tidak perlu bayar kharaj lagi. Kharaj telah kita bahas. Kadaf'ihi li'amili akhar. Karena apa? Karena sudah dikembalikan tanahnya kepada pekerja yang lain. Wa nakala 'anil yamin ukhidha minhu. Nah, di sini dalam kasus ini mereka disuruh bersumpah. Si orang yang mengatakan sudah tidak tidak bayar jizyah, tidak perlu bayar kharaj, katanya sudah masuk Islam, yang tidak bayar kharaj karena sudah dikembalikan ke orang lain, maka dia disuruh untuk bersumpah dulu. Kalau dia tidak mau bersumpah, sumpah kamu bahwa dia telah masuk Islam sebelum akhir tahun. Sumpah kamu. Kalau tidak mau bersumpah, maka dihukum dia dengan cara diambil jizyah ataupun diambil kharaj. Nah, kata beliau, ini seperti seakan-akan mudda'a alaihi, orang yang dituntut yang minta bersumpah. Ternyata bukan, kata beliau. Di sini yang bersumpah adalah orang yang menuntut. Awidda'a hadirul waq'ati al-bulugha li akhdhi sahmil muqatalati wa nakala lam yu'ata syai'an. Begitu juga kalau ada orang yang hadir jihad, kemudian dia mengaku sudah balik karena
orang-orang baliklah yang boleh mendapatkan pembagian ghanimah. Dia mengaku, kelihatannya masih kecil, tapi ngaku saya sudah balik. Tujuannya biar dapat pembagian ghanimah. Suruh bersumpah, nggak mau bersumpah. Kalau kamu nggak mau bersumpah, kita tidak akan ngasihkan kamu ghanimah. Di sini maksudnya adalah kelihatan gara-gara dia tidak mau bersumpah divonis salah. Padahal kita tadi mengatakan kita boleh orang yang tidak bersumpah kita vonis salah. Tapi ada 4 kasus ini nampaknya seperti menuduh orang ini salah gara-gara tidak mau bersumpah. Kayak tadi tidak mau bayar jizyah, salah, harus bayar kamu. Tidak mau bayar kharaj, sumpah, tidak mau sumpah, bayar kharaj. Tidak mau bersumpah, nggak dapat ghanimah. Kata beliau, nampaknya, padahal ini tidak. Ini tetap yang diminta dia tidak dikasih gara-gara dia tidak mau bersumpah, gara-gara dia adalah mudda'a alaihi. Awidda'a ibnu Harbiyin ambata annahu sta'jalahu bidawain wa nakala utila. Gitu juga kalau ada seorang anak laki-laki dari kafir Harbi, ketika diperiksa ternyata sudah tumbuh bulu kemaluannya. Ini menunjukkan sudah balik untuk dipenggal. Kemudian dia bilang, enggak, saya belum balik. Terus kenapa sudah tumbuh? Oh, saya pakai obat penumbuh rambut. Dia bilang, sumpah. Oh, enggak mau bersumpah, dibunuh langsung. Jadi dia ada 4 kasus yang nampaknya kata beliau ini adalah seperti hukuman gara-gara nukul, padahal itu bukan. Baik, kita cukupkan di sini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.